Salam damai sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 73 tahun. Orang awam, bukan YouTuber. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu suara Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah unggahan video saya yang ke-17 hari Jumat 17 Desember 2021 dengan materi mengikut Tuhan Yesus Kristus. Memang unggahan ini saya tujukan khususnya kepada para murtadin. Para murtadin meninggalkan keyakinan yang lama, kemudian mengikut Tuhan Yesus kebanyakan oleh sebab-sebab yang sifatnya khusus dan pribadi yang terjadi dengan dirinya. Misalnya, paling banyak yang saya lihat di YouTube adalah oleh sebab dijumpai oleh Tuhan Yesus secara supranatural. Supranatural. Nah, Tuhan Yesus ada di sorga. Terus jalan-jalan turun ke Bengkalis, ke Aceh, ke Jawa Tengah, Purworejo, Surabaya, Madura. Itu kan kalau orang biasa tidak bisa. Tuhan dengan tubuh yang tembus tembok, ya ini sudah terjadi ketika beliau bangkit dari kematian, kemudian 40 hari berjalan-jalan di Yerusalem sana, di sekitarnya Golgota di sana, pokoknya jalan-jalan dengan tubuh tembus dinding tembok. Terutama terjadi pada waktu Thomas yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Teman-temannya memberitahu, guru kemarin ada, datang ke rumah. Thomas bilang apa? Kalau jariku belum kutusukkan ke lubang bekas paku di tangannya atau bekas tombak di pinggangnya, saya sekali-kali tidak percaya. Minggu depan kumpul lagi 10 tambah 1, yaitu Thomas ikut di sebuah rumah tertutup dan terkunci, closed and locked. Tiba-tiba Tuhan Yesus masuk, tembus. Salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Mas, sini, Thomas. Ulurkan tanganmu. Ini, mana jarimu? Sini. Loh, pada waktu Thomas menantang sebelum jariku kutusukkan itu ke dalam lubang bekas paku itu, Tuhan Yesus kan tidak ada pada waktu Thomas bilang begitu. Tidak ada. Tapi seminggu kemudian, loh, Tuhan Yesus kok bisa tahu? Lah, namanya aja Tuhan. Namanya aja Tuhan. Bukan sebaliknya. Seperti kata para penista itu, Tuhan. Makanya itu tidak bisa bilang Yesus. Tidak boleh. Tuhan Yesus. Tidak bisa bilang Jokowi. Tidak boleh. Itu namanya TCA alias KA. Tidak cukup ajar alias, nah, lanjutkan sendiri saya aja. Tidak cukup ajar alias KA. Tidak boleh, mesti bilang Tuhan Yesus. Tuhan. Sini Thomas, tunjukkan sini. Ini lamungku. Lubang. Percaya, jangan tidak percaya. Thomas tidak berani, coba. Mana? Tusuk. Oh, tidak berani. Langsung dia bilang, Tuhanku, Allahku. Wah. Ya, ini sekarang menjumpai
Ya enggak ngerti, segolongan orang tertentu. Dan sejenis orangnya ini. Keyakinannya sejenis. Ya saudara mengerti lah, saya enggak mau sebut itu namanya, enggak perlu. Nanti salah lagi saya. Tapi sejenis. Tidak ada dari keyakinan lain, tidak ada. Ini murtadin namanya sekarang. Populer, saya enggak salah. Karena ada di YouTube banyak. Tidak disebut murtadan. Karena itu dari agama lain. Kalau ini agama tertentu disebut murtadin. Kalau mungkin agama lain disebut murtadan. Tidak ada. Mengapa cuma satu ini? Saya tidak tahu. Kemungkinan karena ibadahnya memang sungguh-sungguh kalah orang Kristen musingan. Nah, ini para murtadin dijumpai oleh Tuhan Yesus secara supranatural. Datang ketemu. Dipegang tangannya, aduh enaknya dingin katanya. Suaranya halus. Pak Bagio ini suaranya keras. Kalau saya halusin, saudara-saudara. Oh, anak muridku bilang, enggak cocok Pak, enggak cocok. Oh, bukan Bapak itu. Jangan Pak begitu Pak, jadilah Bapak sendirilah. Bagaimana dan apa saja selanjutnya untuk mengikuti beliau? Mulai sejak di atas muka bumi ini, bagaimana terus apa yang kita lakukan? Sampai kelak di dalam kehidupan kekal di sorga, kan gitu. Mengikut Yesus, lagunya kan gitu. Itu apa dilakukan? Saya kira perlu ada, katanya ada gereja murtadin. Siapa ada yang mau bangun itu ya? Mesti ada penjelasan ini. Kalau enggak, jadi tidak mantap imannya. Cuma ketemu itu aja. Kurang mantap. Mesti dari Alkitab, dari firman Tuhan. Ini saya mau mengisi, ya mudah-mudahan berguna lah. Saya yakin berguna. Karena orang yang bilang di atas itu, laki-laki suara berwibawa itu, menyuruh saya itu. Saya yakin beliau ada maksud tertentu pakai saya untuk menyampaikan ini. Karena sudah tua nih umurnya. Baru dipakai, kenapa tidak dari dulu? Orang tidak percaya, ya tidak apa-apa. Tidak ada yang nonton videoku, nggak apa-apa, aku pokoknya sampaikan. Pasti ada 1-2 orang yang Tuhan mau supaya saya mendengar ini khotbah, ada khotbah bagi saya ini. Kalau khotbah itu orang teologi, teologian, STH, master, dokter, profesor. Ya, saya bukan apa-apa. Status para murtadin ini, sebutan yang populer saat ini, sebenarnya dipandang dari keyakinan Kristen, adalah orang-orang yang telah pindah sekarang, berada di jalan keselamatan. Pindah. Karena di dalam Tuhan Yesus manusia mendapat keselamatan. Loh, kalau di luar Tuhan Yesus enggak selamat Tuhan. Enggak selamat Pak Bagio. Lah, Anda telah mengatakannya. Anda telah mengatakannya. Ini gayanya Tuhan Yesus berdebat. Saat ditanya, apakah engkau raja? Engkau telah mengatakannya. Ditanya oleh Pilatus kalau nggak salah. Mengapa berada di jalan keselamatan? Sebab Tuhan Yesus telah menggantikan hukuman umat manusia di kayu salib berdasarkan firman Tuhan di Matius 5:17 dan Roma 8 ayat 3 dan 4. Dan kita telah menyatakan kepada beliau, saya harap begitu ya, walaupun sudah ketemu secara supranatural, terus kita mesti menyatakan kepada beliau. Walaupun beliau sudah pergi, kita bicarakan bisa ketemu. Saya tidak pakai ketemu supranatural. Saya kalau bicara pasti ketemu dengan beliau. Saya pasti didengar. Saya mau hukuman saya digantikan oleh dikau di kayu salib itu. Kan sampai sekarang masih berlaku Tuhan Yesus. Tidak ada jawaban, iya, ku gantikan kok. Tidak usah. Kita dibenarkan karena iman. Oleh iman. Oleh iman ya ini.
Oh, kalau saya ngaku mau, terus itu jadi sama kita. Inkrah geweest. Bahasa Belandanya. Sehingga kita sekarang berstatus bukan orang terhukum. Bukan si terhukum, bukan. Tetapi orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan oleh korban beliau di atas kayu salib. Dan kita otomatis mendapat pengampunan karena tidak dihukum. Orang bilang diampuni, tapi Tuhan tidak bilang diampuni. Tuhan tidak mengampuni. Tuhan menggantikan. Tapi akibat logisnya, akibat tidak dihukum, karena digantikan kita kan tidak dihukum, yang dihukum Tuhan Yesus. Kita selamat, itu bukan diampuni, bukan. Siapa yang bilang? Matius 5:17 ada. Mungkin yang ketiga atau keempat saya bagikan itu. Tuhan Yesus datang bukan untuk mengampuni dosa, bukan, menggantikan. Kalau mengampuni dosa, tidak usah turun ke dunia, di sorga saja. Entah ketok palu, entah apa, bersabda saja. Aku tidak menghukum umat manusia. Asal jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu. Sudah, tidak usah turun. Tidak usah repot-repot turun terus. Dikandung, dilahirkan oleh Siti Maryam. Besar. Disalibkan, dituduh, digebukin. Wafat, menyerahkan nyawa. Menggantikan umat manusia. Nah itu. Itu menggantikan. Beliau turun. Kalau tidak turun, tidak bisa menggantikan. Tentu turunnya itu dalam daging. Roma 8 ayat 3. Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya di dalam daging. Anaknya sendiri dalam daging. Ya, kalau dalam daging ya bisa makan, bisa lapar, ya bisa beol. Ya enggak tahu. Bilang ke toilet enggak ngerti nanti. Beol, bisa disunat. Itu kan bukti orang. Ya iya, enggak usah sibuk dibuktikan bahwa Yesus itu orang. Memang Yesus itu orang. Tuhan jadi orang. Kalau orang jadi Tuhan, tidak mungkin. Tuhan bagio. Begini. Langsung saya dibawa anak saya ke dokter jiwa. Tuhan jadi orang. Ya orang, tidak usah sibuk dibuktikan. Kenapa sih akhir-akhir ini orang sibuk membuktikan bahwa Yesus Tuhan? Tidak usah dibuktikan. Dia itu mati di kain kafan, dibungkus kain kafan. Itu orang. Nah iya tuh, tapi berhenti sampai situ. Orang membuktikannya. Selanjutnya dia nggak berani bicara. Telah dibawa kain kafan, dimasukkan ke dalam kubur. Hari ketiga bangkit, tidak dicerita. Karena itu membuktikan dia Tuhan. Nggak fair. Nggak fair. Kalau mau dicari Tuhan, memang Tuhan. Hari ketiga bangkit. Nah ini sudah bukan manusia. Ya Tuhan, Allah yang menjadi manusia. Bangkit terus, jalan-jalan 40 hari tembus tembok. Ya sampai sekarang aja, kenapa orang tidak terbuka mata? Saya sendiri heran. Heran sekali. Sebetulnya dengan terjadinya ribuan orang di luar negeri, saya nggak tahu, ada di Arab, ada di Yaman, ada saya pernah dengar. Tapi kalau di yang lain-lain saya nggak tahu, Amerika, Eropa apa, saya belum pernah dengar YouTube-nya. Itu saja sudah membuktikan, tidak usah sibuk dibuktikan bahwa Yesus Tuhan. Pakai dalil ayat ini, Yeremia, Yesaya, apa, nubuatan, tidak usah. Ini saja yang kelihatan mata, yang up to date setiap hari. Saya buka lagi ini YouTube-nya siapa, ini ada lagi. Murtadin ini sudah disiksa, diusir dari rumah. Tetap ikut Yesus. Nah itu, mana? Bahkan orang-orang yang mengikut Yesus yang didatangi oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang radikal. Kita berdoa saja. Tapi orang yang menista, saya tidak yakin dia didatangi oleh Tuhan Yesus. Tidak yakin. Yang melempar tai ke gereja, yang membakar gereja, nggak apa-apa. Karena itu menganiaya Tuhan Yesus. Tapi kalau menista Roh Kudus,
Saya tidak yakin. Baik di dunia ini, walaupun dia minta ampun, tidak bisa diampuni. Di sini maupun yang akan datang. Nanti lain kali kita bicara itu. Nah, dari pengalaman saya, kita sudah diampuni, mendapat pengampunan. Bukan orang berdosa. Kalau ditanya, halo, Bapak, Ibu, saudara-saudari murtadin. Kalau ditanya, Bapak, Ibu, saudara, saudari, orang berdosa. Jangan bilang, iya saya orang berdosa. Jangan. Bukan. Hukumanku sudah digantikan. Kapan? Tahun 33. Loh, Bapak kan belum lahir. Iya, itu inkrahkan van geweest. Katanya, saya lihat di Google saja. Mau gagah-gagahan lah. Saya lihat di Google. Diputuskan di sana dan berlaku. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, tetap berlaku. Matius 5:18. Satu titik atau satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum penggenapannya terjadi. Ya, penggenapan terjadi terus. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Aku datang menggenapi. Jadi sampai sekarang tetap berlaku. Asal bilang mau. Kalau langit bumi sudah lenyap, artinya Tuhan Yesus sudah datang. Oh, enggak bisa. Saya mau, terlambat kok. Saya sudah jadi hakim. Tidak ada kasih sekarang. Ada keadilan. Dosa, masuk neraka. Dulu waktu saya dikasalib, itu tidak ada keadilan. Kau yang berbuat dosa, aku yang nanggung hukumannya. Itu kan tidak adil. Itulah namanya kasih Allah. Kasih manusia, tidak ada yang mau berkorban untuk orang lain. Tidak ada. Hanya Allah. Luar biasa. Dari pengalaman saya kerjakan setiap hari adalah berdoa secara pribadi. Kemudian saya mengaku secara verbal. Keluar dari mulut. Satu persatu dosa yang pernah saya lakukan, yang belum pernah saya akui pada waktu saya dibaptis pada tahun 1975. Seharusnya orang dibaptis, ketika dibaptis mau masuk nyemplung air, mesti ngaku dulu dosanya. Seperti Matius 3 ayat 6. Penduduk sekitar Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sambil mengaku dosanya. Saya tidak. Pengajaran ya tidak sampai di situ. Saya nggak tahu gereja ya Pantekosta ya udahlah. Tahun 75. Pak Bagio percaya karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal supaya barang siapa percaya dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pak Bagio percaya? Ya percaya. Percaya apa? Nggak tahu. Juga kalau saya ditanya percaya apa? Nggak tahu. Pokoknya saya ada satu ayat yang pernah dibacakan oleh Bapak Pendeta waktu almarhum, ya, memohonkan hati nurani yang baik. Itu saja saya tahunya. Plus masuk, nggak pakai ngaku dosa. Tapi setelah mendengar pengajaran-pengajaran di gereja lain, Pantekosta lain, karena Bapak Pendeta itu wafat, saya kemudian mengakui ini. Saya mengaku ini. Saya berbuat ini. Ampunilah. Dulu pengertiannya gitu. Ampunilah saya ya Tuhan. Karena pengertiannya orang, Tuhan Yesus mengampuni dosa di atas kayu salib. Tidak. Tidak. Bukan dari saya. Matius 5:17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Meniadakan hukum Taurat itu artinya ngampuni. Oh enggak apa-apa. Kamu berbuat zina. Aku pun tidak menghukum engkau. Yohanes 8 ayat 11. Tidak. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapi apanya? Hukumannya. Hukum Taurat itu digenapi dengan dua cara. Satu, menaati, melakukan perintah. Perintah tentu ada larangan. Ya. Larangan itu sebetulnya ya perintah, tapi negatif. Hormatilah ayahmu, ibumu, itu perintah positif. Jangan berzina, itu perintah negatif. Saya namanya begitu. Melakukan perintah atau kalau gagal
menjalani hukumannya. Itu namanya menggenapi. Lah ini Tuhan Yesus, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bukan bagi diri sendiri, bagi orang, bagi manusia. Maka dari itu waktu disalib, beliau katakan, sudah genap. Itu terjemahan 1952. Kalau sudah selesai ya bolehlah. Sudah selesai ku genapi hukum Taurat bagi kau manusia. Kalau mau, kalau nggak mau, kau jalani sendiri, kau genapi sendiri. Di mana? Neraka. Ya itu namanya tidak selak. Ya sudah, saudara lanjutkan sendiri. Maka itu di luar Tuhan Yesus tidak bisa selamat. Karena tidak ada yang menggantikan hukuman. Siapa yang mau menggantikan hukuman untuk orang? Nggak ada. Ini Allah yang jadi manusia. Bukan jin kafir. Kodong, Tuhan ampun Tuhan. Saya tidak berdoa untuk dia. Karena itu dosa kekal. Saya tidak mau. Tidak mau. Rasa no dewe. Itu jauh garan. Erong baku. Nah, apa saja yang Roh Kudus ingatkan, termasuk dosa-dosa masa kecil saya, sampai dewasa, sampai saat sekarang, saya akui dan memohon beliau menggantikan hukuman akibat setiap dosa-dosa itu. Dan saya memohon pengampunan. Sekarang, dulu tidak. Dulu tidak ngerti menggantikan ini. Yesus Kristus menebus dosa. Saya nurut aja. Ini tahun 2018 saya bermimpi, Bagio ganti. Lah suara itu begitu mantap. Saya kaget. Ganti apa Tuhan? Saya tunda-tunda 2021. 3 tahun. Karena saya merasa tidak layak. Dan memang saya tidak biasa bicara di hadapan umum. Ini kan dibuka umum. Bisa gemetar. Saya tulis dulu. Bisa salah bicara kalau langsung. Salah bicara. Walaupun hafal. Salah bicara. Kemudian setelah digantikan, saya minta Tuhan menggantikan. Kemudian menggantikan hukuman saya minta pengampunannya. Nah, kalau sudah digantikan, baru pengampunan bisa diberikan. Itu ada unggahan saya, entah keberapa itu, ada. Hukumannya dieksekusi dulu, baru pengampunan diberikan. Itu idiot Pak Bagio. Enggak, tidak idiot. Karena yang dieksekusi bukan kau, bukan si terhukum, tapi sang hakim sendiri. Nah, Uduna memenuhi tuntutan hukum Taurat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Roma 8 ayat 4. Kegiatan ini saya kerjakan setiap hari sejak dulu, bahkan sampai saat ini. Kalau saya tadi siang sudah keplesetnya tidak sabar. Karena burung Raja Wali atau saya ini model apa ya? Ada yang bilang kejam, tua, gundul, kejam. Saya tidak kejam, saudara. Saya tidak kejam. Kalau saya lihat orang susah, pasti duit saya brodol. Tidak pura-pura tidak tahu. Itu pelanggar Matius 25. Tidak. Saya tidak kejam. Saya tidak sabar. 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 Tahan menderita. Sabar itu tahan menderita. Itu kelemahan saya. Yang saya harus gumuli dan dimenangkan. Diam. Oke, ayo gitu. Diam. Penguasaan diri. Itu buah-buah roh. Saya tidak mau bicara itu. Jadi kalau sudah tadi siang berbuat salah, saya sudah langsung berdamai. Kasar sama orang, sama istri, paling sering itu istri. Gak tahu kalau ada suami bisa tidak ngaku sama istri ya, mulai sekarang lah tirulah saya. Ini kebaikan saya. Tapi kalau tidak sabarnya, jangan belajar dari saya. Hancur semua orang. Jangan, tidak bisa. Tapi kalau soal ketulusan, saya belum pernah lihat orang seperti saya. Bapak gembalaku pun tidak berbuat seperti saya.
Salah Bapak. Salah, tidak boleh itu. Minta ampun. Bapak tidak berbuat lagi. Biar sama orang tidak dikenal. Misalnya kasir toko. Nah, saya ceritakan sebab orang bilang melihat saya enggak mau dengar khotbah video saya, enggak mau. Apa orang tua gondol, kejam lagi mukanya. Ada yang bilang gitu. Kenapa saya tidak dilahirkan dari benih bapak Anda dan dikandung oleh ibu Anda sehingga saya memiliki wajah yang semanis Anda. Di Facebook saya sikat. Tidak bisa. Kasir toko. Ini saya megang dompet begini. Dia kan geser barang-barang. Ini supermarket. Barang-barang punyanya pembeli berikutnya. Saya sudah selesai. Tinggal gitu loh. Dek. Satu kali saya gini. Dek lagi satu kali. Tes. Bentak saya. 2 kali saudara melakukan ini. Keras. Siapa namamu? Kebetulan yang punya supermarket dia kenal saya. Ketakutan. Ini Pak nama saya. Saya sampai rumah menangis. Kenapa saya tidak bisa kasihan sama orang ini? Kan dia tidak sengaja juga. Saya tulis surat. Nah, saya polos sekali. Saya tidak menanggung kesalahanku sendiri. Karena saudara yang menggantikan. Saya tidak malu dan tidak sungkan, tidak ada menutupi, tidak. Istriku ada. 2 kali kamu saya kasih tahu. Dompetku kok corong ke sini. Ya itu mungkin barangnya besar, Bro. Kayak gini lagi. Saya hitung lagi. Corong lagi. Marah. Marah toh? Ya enggak baik, tidak bisa ditiru. Tapi berikutnya saya kira mesti ditiru. Saya tulis surat di rumah. Kasir toko ini. Saya telah marah. Saya seharusnya masuk ke dalam neraka marah. Sama dengan membunuh. Besok saya ketik komputer besar. Saya antri lagi di kasir itu. Terus saya sodorkan. Apa ini Pak? Dia baca dulu. Itu yang kemarin Bapak salah. Bapak minta ampun. Jangan hukum, jangan buang Bapak dari hatimu. Bapak tidak melakukannya lagi. Lain kali Bapak harus sabar, menahan diri. Terus langsung dia ulurkan, cewek, ulurkan tangan. Enggak, saya enggak apa-apa Pak. Keluar mata. Dia keluar mata, saya nangis juga. Orang pembeli tidak apa-apa. Lihat semua tidak apa-apa. Dan saya yakin saya menjadi contoh yang baik. Bukan tidak baik. Kemarin tidak baik. Tapi bagaimana mengatasi hal yang tidak baik di dalam diri kita. Itu harus belajar dari namanya Bagyo Pramudito. Istri saya ya sombong sekali Pak. Loh buktinya papi kan baik. Itu istri saya senyum-senyum. Baik. Orang kalau saya salah gengsi. Sebab apa? Dia tidak mau ngaku. Karena hukumannya belum ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia namanya saja orang Kristen. Pengalaman untuk digantikan hukumannya belum. Ini Tuhan dulu saya begini. Gantikan hukumannya. Cek. Ampuni saya. Enak sudah. Kok berdoa Abah. Belum sampai nih dari cerita sih. Kegiatan ini saya kerjakan setiap hari sejak dulu. Sehingga setiap kali dakwaan iblis datang dalam pikiran, iblis bicara lewat pikiran. Mana buktinya? Yaitu Adam dan Hawa. Hawa ketika menghadapi iblis, itu kan bicara Hawa pakai otak. Dilihatnya buah itu, menarik ya, dan memberi pengertian. Lain dipikir. Padahal kita orang harus percaya dengan hati kepada Tuhan. Tidak.
Allah tadi berpesan lewat ini suamiku Adam. Mungkin Adam tidak benar menyampaikan ini kepada Hawa ya, mengajari kepada istrinya tidak benar, jadi istrinya tidak benar itu. Nah, tapi iblis bicara lewat otak, pendapat iblis. Kita lewat iman. Tidak, firman Tuhan bilang begini, saya lakukan ini. Harus begitu. Kemarin ada orang telepon ke saya, PA. Saya diusir dari mertua karena saya ketahuan ya garis depan lah. Ketahuan, jadi saya diusir. Ada yang melaporkan saya aktif. Nah, saya perlu kontrak rumah. Sekian. Dia sampaikan saya, otak bekerja berat. Tapi karena saya lihat Matius 5:39, jangan menolak orang yang mau meminjam. Dan jangan mengharap kembali. Itu harus kita lakukan lewat hati, bukan lewat pikiran. Kok pikiran nggak mau umpan? Waduh, berapa ini banyaknya ini uang. Dan saya yakin tidak kembali itu. Nanti saya cicil kembali, Pak. Tidak bisa. Harus kita berikan. Saya tidak ngomong-ngomong, das saya terang, bas. Selesai. Ada berat, ada. Itu daging. Hukum Taurat. Supaya hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Itu daging. Jangan, itu daging. Melainkan menurut roh. Roh apa? Ya firman Tuhan, roh. Jangan menolak, kasih saja. Karena ini untuk keperluan hidup. Dan dia diusir dari rumahnya oleh karena dia aktif. Ya mengertilah aktif. Aktif. Setiap kali dakwaan iblis datang dalam pikiran saya, mendakwa saya dengan salah satu dosa yang belum saya tangani, maka saya akui dosa itu secara verbal keluar dari mulut. Tentu saja dengan suara kecil, bisik saja. Memang saya telah melakukan dosa itu, tetapi Tuhan Yesus sudah menggantikan hukuman akibat dosa itu bagi saya. Saya serahkan kepada Tuhan Yesus untuk menggantikannya. Kuasa penggantian itu berlaku sampai sekarang. Gantikan. Dan beliau sudah mengampuni saya. Nyahlah iblis. Tuduhan itu tidak datang lagi. Harus diakukan. Tidak boleh. Buang iblis. Nyahlah iblis. Tapi itu tidak diakukan. Artinya dosanya tidak dieksekusi. Iblis tidak mau mundur. Dosanya harus dieksekusi baru dapat pengampunan. Plang, bebas. Pada saat kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus, status diri kita diubah menjadi anak Allah. Kita dilahirkan baru. Dilahirkan baru. Yohanes 1:12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus Kristus, percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Wah, ini mengerikan saya. Kita ini dilahirkan dari benihnya Allah. Kita bersifat Allah ilahi. Jadi kalau kita bergumul kalah, ya saya tidak mau menyalah-nyalahkan diriku. Tidak. Saya mesti menerima diriku sendiri. Memang ada daging. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Nah itu. Saya tidak mau membenarkan diri.
Saya tidak mau membenarkan diri dengan ayat itu, tidak. Tapi saya harus fair terhadap diri saya sendiri. Saya mengasihi diriku, ya saya fair. Kalau menyalahkan diri sendiri mungkin lalu kita jadi minder. Minder ya itu tipu daya iblis. Minder sebenarnya kan orang sombong yang rendah. Ada orang sombong yang ke atas, ini sombongnya ke bawah. Karena itu tadi diatasi sendiri. Diserahkan aja kepada Tuhan Yesus. Selesai. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita diberi hak memanggil Allah sebagai Bapa, Ayah, Romo. Papa, Daddy. Kita tidak lagi menempatkan diri sebagai hamba Allah, melainkan anak Allah. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Takut kepada siapa? Jawab, takut kepada Allah. Allah itu Allah yang menakutkan. Memang saya sudah cerita ulang-ulang tentang Nadab dan Abihu, anak Harun, imam besar. Dia mestinya taruh itu perapiannya, diambilkan arang api dari mezbah utama, pluk, pluk, baru ditabur perdupaannya itu, dupanya itu ditabur. Tapi dia tidak ambil dari mezbah utama, dia ambil api asing, mungkin dari dapur ibunya. Mak, saya ambil ya mak? Ya ambil aja. Taruh situ bluk bluk bluk. Baru dia masuk ke Baitullah. Itu dia tabur dupanya. Begitu dia tabur, set, api dari sorga menyambar dia. Gosong, dua-dua bruk ambruk. Mati sekaligus. Harun ngamuk ngambek. Musa bilang, jangan, berdiri. Musa lebih tinggi pangkatnya karena nabi. Musa, Harun, imam. Ya, itu Allah yang menghanguskan. Tapi kita tidak diberi roh. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ini dapat kemurahan. Takut kepada Allah. Sehingga kita menyebut diri kita hamba di hadapan Allah. Hamba, inilah hambamu. Tidak. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roma 8:14, 15. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu bersama-sama, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Enak teman. Jadi anaknya presiden atau raja satu negeri itu sudah enak. Ini raja di atas segala raja. Kenapa kita tidak manfaatkan? Selanjutnya kita kerjakan keselamatan yang kita peroleh tadi secara gratis ini. Kita kerjakan. Kata di Filipi 2:12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita kerjakan bukan untuk selamat, tapi keselamatan yang kita peroleh kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana? Dengan hidup menurut hukum Taurat versi baru. Gak tahu saya dimarahi orang, yang terserah lah. Teologian marah ya. Saya tanya kembali, apa sih ini disebut apa? Beru. Kalau Makassar bilang beru, baru itu beru. Yang lama saloa, saloy. Nggak bisa dijawab. Saya pakai istilah gampang aja kok. Hidup berdasarkan hukum Taurat versi baru. Mana yang ayatnya? Matius 5:20. Jadi 17. Kita Tuhan Yesus menyelamatkan dengan menggantikan hukuman kita.
Sebab apa? Menggantikan 18. Saya tidak terangkan lagi. Selamat 20. Maka, nah itu maka akibat dari keselamatan yang diterima gratis tadi, yang digantikan secara gratis, maka jika, ada kata jika artinya sebuah syarat, setelah. Maka jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Keselamatan diterima gratis, setelah itu dikerjakan sesuai dengan keselamatan ini. Aku orang selamat, aku melakukan hukum Taurat baru. Hukum Taurat lama dihapuskan. Itu di unggahan sebelumnya. Ini unggahan 17, ya 16. Unggahan sebelumnya. Ya, ini ke 17. Unggahan ke 16 saya sampaikan tentang ini. Hukum Taurat lama dihapuskan segera. Di-launching. Di-launching. Apa ya, saya istilahnya memang saya tidak sekolah tinggi. Diumumkan, diundangkan. Hukum Taurat baru. Jadi bukan hukum Taurat lama dihapuskan lalu kita bisa jangan membunuh. Oh, hukum Taurat dihapuskan berarti kita boleh membunuh. Bukan. Ditingkatkan kualitasnya hukum Taurat itu menjadi hukum Taurat yang lebih rohani. Bukan lebih rohani, yang rohani, yang dulu jasmani. Jangan membunuh. Plus menghilangkan nyawa. Jadi ini antar manusia. Hukum Taurat lama yang bagian yang mengatur antar manusia, kecuali dengan ayah ibu tidak berubah. Hormatilah ayahmu dan ibumu, tidak berubah. Contohnya versi lama Matius 5:21. Jangan membunuh. 22. Tetapi aku berkata kepadamu. Kamu telah mendengar firman yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Itu versi lama. Jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu. Tetapi itu menganulir, menghapuskan yang lama. Aku berkata kepadamu, ini mengundangkan hukum Taurat baru. Barang siapa marah kepada saudaranya, dia sudah harus dihukum. Jadi marah kepada seseorang, saudaranya orang. Tidak perlu orang seiman. Bukan, walaupun tidak seiman, agama lain atau tidak beragama, itu saudara kita. Saudara, ya karena sesama umat manusia. Sebab isinya, perintahnya kasihlah sesamamu manusia, bukan sesamamu Kristen. Bukan gitu. Salah. Barang siapa marah dan maki, sudah harus diserahkan ke dalam neraka nyala-nyala. Ya sama seperti tadi saya sudah kasih contoh dan saya melakukan loh. Saya tidak, menurut saya sangat berhati-hati dan teliti sekali. Salah tadi. Tadi saya salah kepada mami. Saya kasar sama mami. Nggak boleh saya bilang begitu. Sehingga malamnya kalau malam saya terus angkat tangan. Bener-bener. Abah, terus keluar mata. Saya diam aja. Saya tidak bilang apa-apa. Enggak. Saya cuma papa sembah. Enak. Iblis tidak bisa datang. Walaupun rumah saya di muka masjid, walaupun masjid bunyi, saya sudah tahu ini. Jam 4:15 atau jam berapa? Saya tidak peduli, terus tetap saja sampai dia sudah azan subuh, terus sampai dia bubar, sampai iqomah bubar, masjid bubar, saya belum, saya nggak apa-apa diam. Lalu terasa, oh ini saya salah, saya tidak lagi, saya ini. Sampai firman Tuhan terbuka juga. Saya bukan pendeta, saudara. Versi lama, Matius 5:27. Jangan berzina. Itu hukum Taurat lama. Yang tertulis di Keluaran 27. Keluaran 20.
Ini Matius 5:27. Jangan berzina. Tetapi barang siapa memandang kepada perempuan, ya tentu laki-laki, dan menginginkannya, tentu laki-laki ingin perempuan. Nggak tahu laki-laki atau lihat laki-laki, saya nggak tahu zaman sekarang gitu, saya bingung juga gitu. Kok bisa lewat dari, ya kayak binatang pun saya, sorry. Ada anjing saya laki sama laki juga, so, kain, saya gebukin, bikin ribut saya kan, dia laki-laki sama laki-laki. Ini laki-laki kalau melihat perempuan dan menginginkannya, artinya di terjemahan lama, dan bergerak syahwatnya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Jadi bukan hukum Taurat lama dihapuskan lalu kita boleh berbuat zina. Tidak boleh, malah lihat aja nggak boleh. Nah, nanti akan khusus saya. Sebab hukum Taurat baru adalah hukum yang hukumannya sudah digenapi. Jadi tidak ada hukuman. Bukan berarti sekali selamat tetap selamat, tidak. Kalau sengaja berbuat, nah sudah, tidak ada nanti ini. Ayat 31, menceraikan istri. Kalau dulu menceraikan istri, kasih surat cerai. Selesai. Apa-apa. Mau nangis, mau susah, apa. Nah, sini laki-laki, kalau saya enggak bisa ya. Merasakan begitu ya, itu saya punya. Saya enggak bisa. Melakukan itu tidak mungkin. Menceraikan istri pakai surat cerai. Pergi. Supaya dia bisa kawin lagi. Laki-laki yang mengawini perempuan yang diceraikan itu, ini hukum Taurat lama, tidak melanggar hukum. Karena ada surat cerainya. Dia ada surat cerainya. Jadi saya kawin sama dia. Saya bukan merampas istri orang. Nah, tak apa-apa. Tapi sekarang, jangan bercerai. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena perzinahan atau persundalan, dia membuat istrinya berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan orang yang diceraikan, perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Itu Taurat baru. Jadi jangan bercerai. Sudah saya ulang-ulang setiap unggahan ada ini. 33, Matius 5:33, jangan bersumpah palsu. Kalau sumpah mesti benar. Ini sumpah dalam konteks persoalan antar manusia. Bukan sumpah demi negara. Bukan. Ada yang buktinya. Bukan dari saya. Bukan. Jangan bersumpah palsu. Orang mencuri. Tidak, saya tidak mencuri. Saya bersumpah tidak mencuri. Padahal mencuri. 34, tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah. Itu ada disebutkan, sumpah demi langit tahta Allah, demi bumi, dunia. Terlalu panjang saudara, tidak usah. Pokoknya 34, jangan bercerai, jangan sekali-kali bersumpah. Kalau ya, katakan ya. Artinya, kalau tidak, katakan tidak. Nah, ini kan hubungan antar manusia. Enggak kok, saya enggak mencuri. Saya tidak berbuat itu. Selesai. Anda bilang begitu, terserah urusan Anda dengan Tuhan. Saya tidak. Saya tidak perlu bersumpah. Dan saya dilarang bersumpah ini. Tapi kalau demi sumpah jabatan, harus. Ini sumpah urusan pribadi. Ini mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Pukul mata, pukul juga, tojok, mesti pukul dia. 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Jangan melawan. Tempel yang kiri, kasih kanan. Diketahui orang tidak apa-apa. Karena yang merintah ini adalah pribadi. Saya bilang pribadi. Bukan orang. Allah jadi orang. Kalau Allah tidak jadi orang, Yesus itu Tuhan tidak jadi orang, ya tidak bisa disalib, saudara. Tidak bisa menggantikan kita. Bagaimana? Ini tidak bisa. Jadi orang,
kemudian menggantikan kita dihukum. Sudah genap. Sudah selesai tuntutan hukum Taurat. Sudah aku genapi semuanya. Orang bilang, saya mau. Berubah status. Sebab kita ini berubah statusnya. Kita ini hidup di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Bukan. Nah, jangan melawan dan seterusnya. 43, kasihlah sesamamu manusia. Bukan kasihlah sesamamu Kristen atau sesamamu etnis apa. Bukan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Musuh pribadi, bukan musuh perang. Terus ingin saya tentara, terus kemudian, wah ini musuh datang. Wah saya mengasihi musuh. Nah, bukan itu. Ini musuh pribadi, musuhan satu sama. Pertengkaran pribadi antar orang, bukan musuh perang. Bukan. Ini kalau tidak diterangkan gamblang begini, orang juga sungkan mau tanya. Tapi kalau sama saya yakin tidak ada orang tanya. Karena cukup terang. Ini sudah hampir 1 jam. Jika kita tidak hidup mengacu pada hukum Taurat baru, maka kita tidak bisa masuk ke dalam sorga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang ahli Taurat dan orang Farisi hidup dengan berdasarkan hukum Taurat versi lama. Itu Keluaran 20. Yang hubungan antar manusia. Kan 4 hubungan Allah. Itu hubungan antar manusia ada 6. Jika kita tidak hidup mengacu pada hukum Taurat baru, maka kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Keselamatan kita otomatis batal dengan sendirinya. Jika kita sengaja berbuat dosa, Ibrani 10:26 saya bacakan ayatnya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tadi kita kan diselamatkan karena korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Korban penggantian. 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Ini kematian bisa jasmani, rohani sudah pasti. Sudah pasti. Kalau jasmani sering ya bisa terlibat di sini. Kecelakaan atau apa. Yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman. Oh ini penghakiman ya. Kalau di sini bagaimana? Penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saya nggak tahu ini bisa diterjemahkan mulai sini. Kalau menurut saya mulai dari sini. Jadi manusia cilaka. Sengaja berbuat dosa. Kan TCA tadi alias KA. Tidak cukup ajar alias KA. Karena sudah digantikan dengan gratis. Yang menggantikan itu Allah. Repot sekali turun menjadi manusia. Dan tidak ada kasih yang seperti itu. Sampai kasih ini seperti itu Tuhan Yesus dihina-hina, dikatain jin kafir dan sebagainya. Karena dia nggak ngerti. Atau kalau saya lihat dia khotbah juga di gereja, dia bahasa Inggrisnya lancar. Saya tidak tahu, nggak ngurus urusan sendiri. Nah tadi selamat, tidak hidup, terus kemudian kita hidup menurut hukum Taurat baru. Jika kita sengaja berencana, maka tidak ada ampun lagi. Yang ada adalah api yang menghanguskan. Jika kita gagal, terpleset, sudah diusahakan. Seperti saya ini. Nanti saya kasih contoh aja langsung. Sudah diusahakan. Dari rumah sudah berdoa, pergi toko supermarket ini. Dompet diginikan aja kan sudah tidak apa-apa. Cuma karena kesenggol barang besar. 1 kali. Tidak enak. Hitung lagi uangnya. Digini lagi. Bentar. Gagal. Terpleset. Sudah diusahakan sekuat tenaga.
Saat itu ada pergumulan, tapi memang saya akui, saya menuruti daging aku, egonya. Tapi tidak keluar, bodoh. Tidak. Tapi sudah marah. Sebetulnya tidak usah marah. Oh ya, nggak apa-apa, mundur aja. Sudah diusahakan sekuat usaha kita yang maksimal, tetapi gagal juga, maka kita bisa datang kepada imam besar Tuhan Yesus. Di mana? Ya di sorga. Datang ketemu gimana? Ya dalam doa sudah ketemu. Kita tidak berdoa aja sudah ketemu, selalu ketemu. Detak jantung kita begini, ya didetakkan oleh beliau. Datang kepada imam besar Tuhan Yesus yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia dicobai tapi tidak berbuat dosa. Pak Bagja dicobai, ya berbuat dosa. Dia ngerti kelemahan kita. Nah, ini saya kelemahan ini, ada kelemahan lain. Tidak tahan kalau tidak nyolong. Kalau itu tidak bisa dibilang saya tidak sengaja. Oh, enggak. Pasti nyolong berencana. Mencuri berencana. Kan saya juga mencuri. Kan tidak mencuri. Saya dulu mencuri. Berencana. Habis gini. Tapi setelah lahir baru kok nggak ada ya. Saya maunya ikut yang baik. Maka itu saya dibaptis memohonkan hati nurani yang baik. Itu yang saya pegang. Yang lain nggak ngerti. Mau digantikan, mau dicelup, hidup baru, lahir baru, nggak ngerti saya. Imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan Yesus, imam besar. Gantikan hukumanku. Tadi saya membunuh kasir supermarket itu dengan membentak dia. Gantikan hukumanku, saya tidak lagi. Besok saya datang bawa surat menghadap dia. Sodorkan. Dia tanya, Bapak agama apa? Yes. Itu sudah satu kesaksian yang baik. Bapak agama apa? Saya anak Tuhan. Tidak ada lagi dia keluar dari toko itu. Supaya, dan marilah kita menghampiri tahta kasih karunia. Jadi biasanya kalau kita berbuat dosa begitu, tidak sengaja, terus enggan. Tidak mau, ayat 16. Tidak mau beribadah. Enggan. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta itu, kemudian tahta yang menghanguskan itu, yang mengerikan itu berubah menjadi tahta kasih karunia. Karena kita bawa darahnya imam besar Yesus Kristus. Yang dihampiri siapa? Ya Tuhan Yesus sendiri. Imam besar ini siapa? Ya beliau sendiri. Ruwet itu saudara. Ya Allah Bapa, ya beliau. Ya sudahlah pokoknya diublek aja deh satu. Ublek, diaduk. Khusus Matius 5:23, dosa pembunuhan rohani marah, apalagi disertai maki-maki, Tuhan Yesus memberi petunjuk agar kita menunda ibadah kita sampai kita berdamai dengan orang yang kepadanya kita telah marah. Oleh sebab itu, jika engkau sedang mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan teringat di hati saudaramu, hati ada apa-apa terhadap engkau, kenapa? Ya kemarin dimaki itu. Tinggalkan dulu ibadah ini, persembahanmu tinggalkan dulu, pergi berdamai. Berdamai itu jangan, kalau ada saya minta maaf ya, oh enak aja, lu sudah maki gua, lu sekarang suruh gua maafkan. Bukan, ngakui dulu, hukum dulu, hukuman kita, kesalahan kita dieksekusi dulu. Saya kemarin begini, saya menyesal. Ada kalau tidak salah Matius 7. Kalau 1 hari 7 kali saudaramu datang dan mengatakan menyesal, kamu 7 kali kamu harus mengampuninya. Mengampuni meniadakan hukum bagi dia. Mengakui, baru minta ampun. Karena dieksekusi, baru minta ampun,
Kemudian janji tidak berbuat dosa lagi, baik terhadap Anda maupun terhadap orang lain. Itu tekadnya kita. Berdamai dengan orang yang kepadanya kita tetap marah. Sasaran hidup kita sebagai pengikut Tuhan Yesus di dunia ini adalah menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Di dalam pikiran kita, pikirannya beliau. Perasaan kita, ini adalah perasaannya beliau. Perasaan beliau kita ambil taruh sini. Kira-kira Tuhan Yesus rasanya apa ya? Senang enggak ya kalau saya berbuat gini? Pikirannya beliau kita taruh di pikiran kita. Cocok enggak ya dengan pikiran Tuhan? Saya enggak usah kasih ini uang kontrak, rumah ini apa. Enggak usah deh. Enggak cocok. Kasih saja maunya beliau. Kehendak. Pikiran, perasaan, kehendaknya beliau. Itu kita jadikan. Itu sasaran di atas muka bumi. Antara lain seperti itu. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Pikirannya Tuhan Yesus kayak apa, perasaannya kayak apa. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai satu milik yang harus dipertahankan. Gua ini bos loh ya. Nggak mau minta maaf sama karyawan. Nggak boleh. Tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ini yang menyebabkan ya karyawanku belajar bagaimana kekristenan itu. Kok aneh Pak, mana ada bos minta maaf sama anak buah, mengosongkan diri. Dan itu Filipi 2 ayat 5 baru kita hafalkan sehingga kita bisa praktekkan di dalam hidup kita. Sampai kita meninggal dunia, itu harus digumulkan terus. Pergi menuju ke sorga, mencapai sasaran hidup abadi kita, yaitu hidup di bumi baru, langit baru. Wahyu 21 dan 22. Ada 10 hal yang saya catat yang harus kita perhatikan agar keselamatan kita tidak batal. Lihat lampiran. Ini waktunya sudah banyak lewat, tapi saya mau bacakan aja secara cepat. Secara cepat ini lampirannya. 10 hal yang bisa membatalkan. Matius 5:20 tadi. Hidup tidak berdasarkan hukum Taurat baru. Batal. Masuk neraka. Roma 8 ayat 4. Hidup menurut daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Yang tidak pakai masker tidak boleh masuk toko ini. Yang itu artinya sebuah syarat. Tidak pakai masker tidak boleh masuk toko ini. Dilarang masuk. Semua yang masuk harus pakai masker. Matius 3:8 tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Ini Yohanes Pembaptis memarahi orang-orang Yahudi. Katanya ular biludak. Melainkan hasilkanlah mereka mau dibaptis supaya selamat. Kan tahu kalau dibaptis selamat. Tapi bukan begitu. Yohanes Pembaptis bilang, siapa yang mengajari kamu lari daripada hukuman Allah, murka Allah yang akan datang. Melainkan hasilkanlah buah-buah yang berpadanan dengan pertobatan. Jadi harus bertobat. Kalau tidak bertobat, hukum kita tidak bisa masuk surga. Artinya bertobat. Matius 7:21 tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan orang yang memanggil berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa itu? Antara lain, satu menderita, semua turut menderita. 1 Korintus 12:26. Tidak bisa bilang, lebih banyak yang suka musik keras, Pak Bagio nggak tahan, keluar aja. Nggak boleh. Itu tidak menggenapi tuntutan firman Tuhan. 1 Korintus 12:26. Satu menderita, karena kita ini satu tubuh.
Nggak boleh. Gembalanya juga nggak ngerti barangkali. Terus atau gimana ya? Atau egonya besar. Jadi saya keluar. Keluar kok dipakai Tuhan ya. Saya melamar gereja-gereja lain karena saya tidak tahan musik begitu keras. Tapi saya tidak tuli, cuma ada satu frekuensi yang saya tidak bisa tahan. Tidak bisa tahan karena dulu waktu sakit malaria saya disuntik quinine, rusak telinga. Tapi saya tidak tuli, coba tidak detail. Ada frekuensi yang saya tidak bisa tahan. Orang tarik kursi, krak, nggak enak. Tidak bisa. Dan saya ada di dalam sidang jemaat bukan karena kebetulan. Karena Allah menempatkan saya sebagai batu uji. Melakukan kehendak Bapa, tidak. Kalau kita jumpa dengan orang pengemis, bukan kebetulan dia lewat di muka kita. Atau kita mau naik mobil terus kita lihat dia, bukan kebetulan. Allah menaruh di situ sebagai batu uji. Kita kasihan tidak? 7:21 antara lain itu ya. Tidak melakukan kehendak Bapa. Matius 10:33 menyangkal Tuhan Yesus. Wah, ini ya sudah jelas. Menyangkal Tuhan Yesus. Kalau pindah keyakinan artinya menyangkal Yesus Kristus di muka umum. Aku pun akan menyangkal dia di depan Bapakku. Tidak selamat. Tidak selamat. Bukan pindah agama, bukan menyangkal Yesus Kristus di muka umum. Barang siapa mengakui aku, ya aku akui. Kalau menyangkal, ya aku nyangkal di depan Bapakku. Matius 13:41, ini soal tabur lalang dan gandum. Orang nabur bibit gandum, kok yang tumbuh lalang. Murid-murid bilang, cabut aja. Oh jangan. Tuhan Yesus bilang, jangan. Nanti pada saat musim tuai akhir zaman, nanti yang dicabut itu yang menyesatkan dan pembuat kejahatan. Cabut dulu. Dihukum dulu. Nah, sekarang kan banyak penyesat. Maka dari itu anak-anak pun mulai sekarang sudah harus belajar Injil sungguh-sungguh. Siapa Yesus mati di atas? Mengapa hari Natal? Merry Christmas, Merry Christmas. Bukan makan kue. Ya makan kue ya enak, saya juga suka. Tapi bukan itu, mesti diajar isinya. Nah, ini guru-guru sekolah minggu sangat penting. Saya dulu angan-angan jadi guru sekolah minggu, tapi saya enggak laku, muka aku serem. Padahal baik lu saya, waduh. Nah puji kalian nah, katanya orang Makassar. Puji-puji dirinya sendiri. Nah, lalang, penyesat, dan pembuat kejahatan. Matius 25:45 tidak menyantuni Tuhan Yesus. Kita lihat orang baju tidak ada bajunya. Orang ya sakit jiwa lah lewat, tidak ada mandi, bajunya compeng-compeng. Nah, itu Tuhan Yesus. Matius 25:45. Barang apa yang tidak kau lakukan terhadap salah satu orang yang paling hina ini, kau tidak melakukannya untuk aku. Nyahlah ke dalam siksa kekal. Lalu bagaimana pendeta-pendeta besar bilang satu kali selamat tetap selamat? Tuhan Yesus bilang ini kan bicara ini kepada orang yang sudah selamat, karena pada akhir zaman nanti Tuhan Yesus akan datang sebagai raja, seumpama raja memisahkan kambing dan domba. Ini baca sendirilah ini. Jadi tidak menyantuni, salah. Terus gugur. Tidak bisa dibilangin, saya tidak mengerti, saya belum sekarang biar ditumbuh. Bagaimanakah saya ini mau supaya saya mengerti? Iya itu apa mereka adalah pelukanku, itu ayatnya. Itu tidak ada seorang pun dapat merebut dia dari tanganku, domba itu. Ya iya, itu kualitas keselamatan yang telah diselenggarakan oleh Tuhan Yesus. Itu kualitasnya tidak bisa diapa-apain oleh orang lain. Lah ini yang diceritain ini adalah si domba sendiri lolos dari tangannya si gembala. Ini yang dipermasalahkan. Itu kualitas keselamatan. Tapi ini dombanya sendiri yang nyeleweng. Saya pindah deh agama. Nah itu kan dombanya sendiri pasti tidak selamat.
ini kalau ada orang nggak makan, lapar, nggak minum, nggak berpakaian, jadi orang asing, nggak punya rumah, kita mesti menyantuni. Kalau nggak menyantuni, masuk neraka. Baca sendiri Matius 25:46. Tolong saya diajari apa terjemahannya. Ya kalau orang berkelat-kelit di sini, artinya dia tidak mau menyantuni. Dia egonya besar. Ya kalau duit 25.000, kasih 5.000. 1/5. Kalau saya tidak bisa. Kalau 5.000 tidak bisa dibelikan nasi 1 bungkus, tidak bisa. Mesti paling kurang nasi. Ini kontrak rumah saya bergumul. Saya perlu itu, Pak. Istriku bilang, kasih saja. Untung punya istri mulia, mana dia ya? Ibrani 6:6 murtad. Tadi menyangkal Tuhan. Ini murtad just. Herannya, menjelang kedatangan anak manusia akan terjadi murtad. Murtad saya kira orang Kristen pindah keyakinan, keluar dari Kristen. Ternyata murtadnya itu dari luar masuk. Kok enggak ada ayat itu? Saya senang sekali sebetulnya. Heboh. Baca YouTube. Ibrani 10:26 sengaja berbuat dosa yang telah kita baca tadi. Wahyu 13 ayat 10 mengikuti antikris. Dicap 666. 666. Ada yang bilang ini realita, ada yang bilang ini simbolik. Saya tidak berwenang menerangkan. Tanya kepada para teologian. Kalau menurut saya pribadi, realita disket. Sekarang uang aja, uang elektronik sudah mirip-mirip. Nanti gini, klik, sudah bayar. Antikris. Ya mungkin saya sudah meninggal ya, meninggalkan dunia ini. Demikian saya kira sudah selesai sasaran kita. Jadi kalau sampai nanti di dunia ini sasarannya adalah menjadi sama dengan Tuhan Yesus, berkarakter Kristus, yaitu disebut Kristen. Kemudian tadi benar selamat, kemudian kita hidup menurut hukum Taurat baru, sengaja berbuat dosa tidak ada ampun, gagal datang kembali kepada Tuhan Yesus sebagai imam besar, kita dapat pengampunan dan kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta yang menyeramkan itu menjadi tahta kasih karunia karena darahnya Tuhan Yesus, hingga kita mendapat pertolongan pada waktunya. Itu Ibrani 4 ayat 16. Ya, ada 10 yang menggugurkan kita. Sampai di sini bahasan kita hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.